Ya, dan untuk membahas terkait dengan hal ini, kita telah terhubung dengan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK, Rizwinadi Idris. Lalu kemudian ada founder dan CEO dari PT Dana Syariah Indonesia, Taufik Al-Jufri, dan juga Mark Bruni, Chief Financial Officer dari Coinworks. Halo, selamat pagi Pak Rizwin dan juga Pak Taufik, and a very good morning to you, Mark. Selamat Pagi, siang. Pak. Ya, Selamat baik. pagi. Saya ingin ke Pak Rizwin terlebih dahulu. Kita ketahui bahwa OJK berencana untuk menerbitkan aturan baru atau POJK yang mengatur tentang P2P lending di Indonesia. Nah, sejauh apa progresnya hingga saat ini? Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Taufik, and also Mark Bernie. Terkait dengan fintech peer-to-peer ya, ini kan sudah dimulai sekitar tahun 2017 lah mulai maraknya ya. Nah, kita siapkan di OJK itu pendukung peraturannya POJK yang kita sebut itu tahun 2016 ya, POJK 77. Nah, jadi memang sejalan dengan perkembangannya pada bulan Februari tahun 2020 kita terpaksa melakukan moratorium karena pada masa itu perusahaan-perusahaan atau platform peer-to-peer ini sebagian terbesar tuh statusnya terdaftar, belum berizin ya, tapi terdaftar itu boleh beroperasi pada saat itu. Nah, jadi tahun 2020 bulan Februari, seingat saya kita lakukan mulai moratorium menyetop menahan dulu pendaftaran baru. Nah, jadi itu kita pakai waktunya sampai saat ini untuk menyelesaikan perizinan dari perusahaan-perusahaan yang statusnya terdaftar tadi, platform-platform yang statusnya terdaftar tadi. Nah, sejalan dengan kita melakukan proses perizinan ya supaya dia bisa beroperasi, karena orang itu melihat apa bedanya berizin dengan terdaftar, dua-duanya bisa beroperasi. Yang harusnya itu adalah berizin ya, terdaftar itu maksudnya pada waktu itu ya mereka mencoba untuk beroperasi gitu kan supaya bisa menyempurnakan sistem segala macam. Nah, dari situ kita melihat bahwa aturan yang ada itu perlu penyesuaian ya, aturan yang ada itu perlu penyesuaian. Nah, saat ini prosesnya itu sudah mendekati penyelesaian dari sisi substansinya. Setelah itu kita juga sudah lakukan diskusi-diskusi ya, mengundang pihak-pihak yang ikut dalam kegiatan fintech peer-to-peer ataupun pihak-pihak lain yang terkait untuk mendapatkan informasi. Masih ada sedikit lagi substansi yang kita sesuaikan. Setelah itu masuk kepada harmonisasi. Jadi harapan kita di tahun ini bersamaan dengan dicabutnya moratorium, selesai seluruh perizinan, selesai juga pusat data fintech lending atau disebut Pusdafil, itu yang dipakai untuk kita bisa memonitor transaksi daripada fintech peer-to-peer. Kemudian di sisi asosiasi, API juga selesai aplikasi dari fintech data center. Ini menjadi sangat penting karena selama ini peer-to-peer itu tidak bisa mengecek satu sama lain apakah calon debitur ini sudah punya kredit atau belum. Sehingga banyak terjadi kejadian satu orang akhirnya bisa ambil fasilitas melebihi kemampuan membayarnya. Begitu di jatuh tempo nggak bisa bayar, peer-to-peer mungkin melakukan collection, heboh masyarakat, menyalahkan operasional daripada peer-to-peer ini. Nah, jadi ini perlu sekali infrastruktur ini kita siapkan dulu untuk dia beroperasi. Kira-kira gitu. Baik, Pak Taufik, seperti yang dikatakan oleh Pak Rizwin tadi ada berbagai macam pembaruan, lalu kemudian ada juga nantinya data center nih terkait dengan fintech. Nah, seperti apa para pelaku industri melihat terkait dengan POJK yang akan dirilis ini? Ya, kalau pelaku usaha fintech seperti kami ini sangat optimis bahwa usaha OJK bersama asosiasi dan Satgas ini untuk melakukan pengaturan-pengaturan ini ujung-ujungnya untuk menyehatkan industri ini.
terutama menyehatkan industri ini dari pelaku-pelaku, dari sisi penyelenggara, pelaku-pelaku yang nakal, kemudian juga menertibkan dari user-user yang nakal. Jadi bagi kami penyelenggara, pelaku-pelaku fintech ini sangat mendukung upaya-upaya OJK bersama stakeholder yang lain untuk membuat industri ini semakin sehat, begitu Mbak Monika. Oke, kalau untuk kesiapan dari industri sendiri menghadapi POJK baru ini seperti apa Pak Taufik? Ya, betul. Memang ada konsekuensi bagi penyelenggara yang mungkin tidak memenuhi syarat atau tidak bisa memenuhi apa yang diharapkan untuk menyehatkan industri ini, ya terpaksa tidak bisa melanjutkan. Tapi upaya ini sebetulnya untuk menyelamatkan secara umum ya, supaya industri di fintech ini makin sehat tadi. Jadi pemain-pemain atau penyelenggara yang nakal bisa sudah tergusur atau yang tidak punya kemampuan untuk bisa tumbuh nantinya itu sudah dipagari oleh OJK, misalnya dari sisi setoran modal itu menjadi ditingkatkan, tapi ini juga upaya ini dilakukan untuk supaya fintech ini nantinya bisa tumbuh dengan sehat gitu. Jangan sampai hanya tumbuh sesaat tapi akhirnya nantinya membuat gaduh. Jadi kita dari sisi penyelenggara sih sangat mendukung dan optimis upaya yang dilakukan OJK bersama stakeholder yang lain. Gitu, Oke, mendukung dan juga optimis seperti itu ya Pak Taufik. Oke, next I'm going to Mark. We do know that the current regulatory framework for P2P companies we would say is fairly simple and also moderate without any minimum requirements for fintech companies. So how do you think this new regulation will impact the industry? Ya, menurut saya regulasi ini itu ada evolusi yang alami. Because the industri fintech itu mulai cuma 5 atau 6 tahun yang lalu. Dan because of that, basically we've just evolved to the state now where we've already OJK has done the work. OJK udah kerja keras untuk bikin izin untuk lebih 100 perusahaan yang fintech. Dan sekarang industri lebih mature, lebih perusahaan-perusahaan di industri udah lebih besar juga. So we're bigger, we're safer, we're better, and this is just a natural evolution that happens in any industry. If you go back 120 years, when the automobile industry first started, when the Model T Ford was being produced, there were over 70 car companies building cars back then. And then within 20 years, most of those companies went to the wayside and the industry consolidated. And I think now is the time for fintech where we'll start to see the consolidation, the bigger players will start to come out. And we are very, we're very hopeful, and I share Pak Taufik's optimism for the industry with these new regulations. Menurut saya, anything that protects consumers is a good thing for the industry. Okay, but how ready do you think the industry for such new regulation, Mark Bruni? If we're not ready for the new regulations, then maybe we shouldn't be in the industry. Is the way we're thinking about it. Because as players in a financial industry, it's really important for us to make sure that we have great operating procedures. Because when you're handling people's money, and whether we're loaning people money or we're taking in people's money, you're taking in those people's hopes and dreams and their future aspirations. And so whenever you're dealing with people's money, you have to deal with it with great care. And so, stricter regulations, we, as a player that always takes great care with our customers' money, we're always trying to do what's best for our customers. And, so that's why we think that the industry is ready. And for players who aren't ready, this could be a major wake-up call. And if they're not ready, then they really should be ready, because, these are people's lives. People's money is people's lives, and if you're not handling that well, then you shouldn't be handling it in the first place. So, in my opinion, I think that we really just need to be careful with people's money, and stricter regulation around that is actually a good thing. Okay, we need the regulations and we're ready for such regulation. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.